Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Irfan. Perkenalkan nama saya Michael Andriantoro dengan NIM 53552400080. Kali ini saya akan melakukan demo aplikasi yang telah kami buat. Kami membuat aplikasi pemesanan online untuk sebuah rumah makan yaitu Dapur Lodeh. Nah, di sini kami memiliki sebuah dashboard. Nah, dashboard ini berfungsi untuk mengatur menu-menu yang akan dimasukkan ke dalam panel user dan juga dapat mengontrol pesanan dari user. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan fitur-fiturnya apa saja. Nah, bisa dilihat di sini tuh adalah total hasil penjualan hari ini yaitu sebesar 165.000 dan juga ini keterangan berapa item yang telah dijual atau terjual pada hari ini dan pesanannya berapa. Di sini juga ada chartnya dalam kurun waktu 7 hari atau seminggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian menu. Nah, di bagian menu ini, admin ini bisa menambahkan menu dengan cara kita mengklik view menu ini. Nah, selanjutnya admin bisa menambahkan menunya ini apa. Misalkan saya tambahkan itu bakso. Lalu ini pilih kategorinya apa, makanan, dan masukkan harganya. Selanjutnya di sini bisa masukkan stoknya yang akan dijual itu berapa. Nah, di sini bisa dimasukkan deskripsinya, makanannya itu berisikan apa saja. Nah, selanjutnya kita bisa create. Nah, jika sudah berhasil, maka akan muncul pop-up seperti ini. Lalu menu tersebut akan masuk ke dalam daftar menu yang tadi. Nah, daftar menunya akan masuk ke sini, yaitu bakso, stoknya 10, tersedia harganya itu Rp10.000. Nah, kita juga bisa mengedit menu yang telah ditambahkan ini dengan cara mengklik edit. Nah, kita bisa edit di sini, mengganti-gantinya. Misalkan saya mengganti jumlah stoknya menjadi 15. Save change, sudah tersave, lalu kita balik lagi ke menu, maka stoknya akan menjadi 15. Nah, kita akan mencoba memesan sebuah menu. Yang pertama, kita coba membeli nasi kuning, lalu nasi tim, dan juga nasi uduk. Bisa juga di custom jumlahnya mau berapa. Lalu kita pesan minum es Milo itu 3. Nah, di sini sudah terlihat rincian pemesanannya apa saja dan juga totalnya berapa. Di sini kita tinggal memasukkan nama pemesannya siapa. Setelah itu, masukkan nomor teleponnya. Selanjutnya, alamat pengirimannya mau dikirim kemana. Oke, selanjutnya di sini kita pilih metode pembayarannya mau cash atau transfer bank. Di sini saya memilih untuk bayar cash. Kita konfirmasi pesanan. Nah, pesanannya sudah diterima. Ini ada total pembayarannya, metode pembayaran cash, nama pemesannya itu adalah Michael. Nah, kalau kita mau pesan lagi, kita bisa klik pesan lagi. Tapi berhubung saya tidak mau pesan lagi, selanjutnya saya akan menunjukkan pesanan yang sudah dipesan tadi. Nah, pesanan yang tadi sudah dipesan, ini sudah masuk ke sini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa membatalkan pesanan atau menerima pesanan. Jadi kita menerima dulu pesanannya. Nah, ini adalah tanda jika pesanannya sudah diterima. Nah, kita juga bisa melihat pesanannya itu apa saja. Bisa dilihat di sini, ini adalah rincian pemesanannya, yaitu ini sebagai berikut, yang memesannya apa aja. Nah, setelah itu statusnya akan berubah menjadi diproses karena tadi kita menerima pesanannya. Selanjutnya kita bisa melakukan penyelesaian pesanan jika pesanannya sudah selesai. Nah, apabila pemesan tiba-tiba menghubungi, ada perubahan menu yang akan dipesan, maka kita bisa klik edit. Nah, di edit ini kita bisa mengedit, misalkan alamatnya salah atau nomor teleponnya salah, atau menu-menunya ini salah, harusnya kita memesan minum. Contoh kita edit minumnya. Nah, misalkan dia salah memesan, harusnya memesan itu 2, jadi kita bisa edit di sini. Oke, jadinya es Milonya jadi 2, sudah teredit. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Irfan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikolasi saya dengan NIM 535240144. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan kode-kode yang sudah kami buat secara umum, terutama pada bagian-bagian pentingnya. Baik, pertama-tama kita langsung masuk saja langsung ke bagian controller, di mana di sini ada di bagian app http/controller, di mana di sini ada 3 file controller. Dan di mana di file ini, customer page controller, di sini fungsi utamanya yaitu menghubungkan antara model dari database untuk dikirimkan nantinya ke views bagian tampilan, sehingga nantinya akan terjadi sinkronisasi yang baik antara database dengan tampilan websitenya sendiri. Secara teknis di dalamnya ini, sebelumnya kita harus mengimport ini terlebih dahulu agar semuanya berjalan dengan baik. Dan kita masuk ke dalam bagian sini, di mana di sini tentunya nanti akan ada logika di mana jika available atau ada menunya,
nantinya akan muncul logika seperti ini. Dan di sini dalam website kita ada dua tipe untuk menunya, yaitu tipe makanan dan tipe minuman, dan dibuat dengan kode seperti ini. Dan kita masuk ke place order, di mana nantinya saat user place order atau memasukkan detail pesanan, akan ada validator atau peraturan seperti ini. Sehingga nantinya akan dicek jika ada isi yang tidak sesuai dari validasi ini atau peraturan yang sudah kita buat ini, nantinya akan di handling error oleh logika kode di sini. Nantinya akan keluar pesan seperti ini sehingga user dapat mengerti bahwa ada yang error dan harus diulangi. Dan di sini kita mulai masuk ke transaction-nya, proses transaksi sistemnya, di mana kami menggunakan try catch. Di try, di sini ada logika di mana DB transaction, di mana saat terjadi transaksi secara umum ini semuanya akan dikirimkan ke database dan nantinya akan melakukan perubahan di database-nya. Namun jika ada satu error atau sedikit error, maka semuanya akan langsung di rollback dan semuanya prosesnya akan dinyatakan error. Nah, untuk handling errornya nanti akan di-handling oleh fungsi catch-nya di bagian sini. Jadi nanti semuanya akan diulang dan akan keluar pesan-pesan seperti ini. Dan kita masuk ke order success-nya, order success controller.php. Di mana jika ordernya berhasil, maka nanti kita akan masuk ke bagian ini, order success controller.php. Yang nantinya jika berhasil akan return, di mana akan masuk ke view customer.success underscore page. Alias bagian ininya, bagian tampilan user page untuk bagian berhasil transaksinya. Dan di sini adalah models untuk database-nya. Ada menu, order item, restoran, dan user. Dan kita masuk ke bagian resource-nya, ke bagian views. Di sini views ini sendiri ada welcome.blade.php, di mana di sini akan menjadi tampilan utamanya untuk bagian user page-nya. Di sini ada kita menggunakan Tailwind CSS sebagai framework untuk CSS tampilannya, dan kita di sini terdapat HTML dan CSS untuk tampilan yang menarik dan terstrukturnya tentunya. Dan di sini untuk bagian views customer-nya ada order page, di mana ini untuk bagian tampilan bagian order page-nya dan success page. Di sini kami sama semuanya menggunakan Tailwind CSS sebagai framework CSS-nya. Dan di sini kita mulai masuk ke routes-nya. Di sini ada file web.php yang berfungsi sebagai routes. Dimana kalau selesai saja nanti otomatis akan masuk ke dalam customer order page, di mana itu menjadi bagian utama dari order page-nya sendiri. Maksudnya bagian dari user page-nya sendiri, salah satu dari bagian utamanya, yang nanti akan langsung dimunculkan ke usernya. Dan langsung masuk kita ke place order, di mana jika slash place order, kita akan masuk ke halaman customer.place_order, dan misalnya nanti detail pesanan sudah terisi dan pelanggan sudah memencet konfirmasinya untuk pembayaran, nantinya jika sudah sukses akan diarahkan ke page ini, /order/success/order dalam kurung, dan itu akan diarahkan ke page order.success. Kira-kira secara umum seperti itu untuk kode-kodenya, dan terima kasih. Stop recording. Oke, selamat pagi ya teman-teman dan Pak Irfan. Nama saya Cornelius dan di sini aku menjelaskan tentang apa saja yang ada di database kita buat di food app ini. Pertama di sini kita ada user factory. Di sini pengguna user factory itu dia akan memanggil ini yang di dalam public function definition ada ini, dia akan memanggil sebuah nama palsu. Kan email akan terverifikasi dengan sistem saat ini. Lalu ada static password hash ini. Dari string password itu hanya dibuat satu kali, habis itu dia akan menyimpan dan dia akan digunakan kembali sehingga tidak akan mengganggu performa jika terdapat banyak user. Makanya terus di sini saya menjelaskan seeder yang dipakai. Di sini kita terdapat database seeder. Di database seeder ini itu untuk memanggil menu seeder dan user seeder. Nah, yang terdapat dalam menu seeder di sini adalah terdapat menu-menu untuk mitra kami ya. Seperti di sini salah satunya saya akan menjelaskannya. Di sini ada nasi putih sayur lodeh. Deskripsi ini adalah nasi plus sayur-sayur lodehnya. Jadi kita menangkap price 10.000 di tipe makanan. Image URL berisi
foto makanannya. Stok ini kita nulis supaya untuk ngasih tahu ke customer kita punya banyak stok. Is available itu untuk agar si orang yang atau si pemesan tuh bisa tahu apakah stok ini sedang ada atau tidak, selain dari tulisan stok di situ tadi. Lalu di sini ada user seeder. User seeder di sini dipakai untuk untuk user admin ya. Di sini kita dapat name admin user, email example-nya mana dan password yang sama seperti user factory tadi. Ya, itu saja sih ya. Kasih